Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika hari ini kabar kalian baik. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa agar proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah jika semua hadir. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang mengidentifikasi informasi tentang pidato. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Nah, apa itu tujuan pembelajaran hari ini? Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, maka diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang langkah-langkah menentukan tujuan pidato persuasif dan langkah-langkah menemukan informasi penting dalam pidato persuasif, dan yang ketiga adalah cara memersuasi dalam pidato persuasif. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pidato persuasif, yaitu meliputi tentang pengertian pidato persuasif, jenis-jenis pidato persuasif, dan metode pidato persuasif. Mungkin dari kalian masih ada yang ingat tentang apa itu pidato persuasif? Iya, silahkan. Iya, tentu jawabannya sangat benar ya. Jadi pidato persuasif itu adalah pidato yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, dan memengaruhi pendengar. Selanjutnya adalah jenis-jenis pidato. Nah, jenis-jenis pidato mungkin masih ada yang ingat ada berapa jenis? Ya, baik, silakan. Terima kasih jawabannya benar. Jadi pidato persuasif ini memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah sambutan, yang kedua adalah pidato pemerintahan, yang ketiga adalah pidato instansi, dan yang keempat adalah ceramah. Dan selanjutnya adalah metode pidato persuasif. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat ada berapa metode dalam pidato persuasif? Iya, baik, silakan. Terima kasih jawabannya. Jawabannya benar. Metode pidato persuasif itu ada 4. Yang pertama adalah metode memoriter, dan yang kedua adalah metode manuskrip, yang ketiga adalah metode impromptu, dan yang keempat adalah metode extemporan. Nah, dari keempat metode ini kalian pasti masih ingat kan apa itu metode memoriter, impromptu, manuskrip, dan extemporan? Ada yang bisa menjelaskan ke ibu atau bisa menjelaskan ke teman-temannya? Ya, baik, silakan. Terima kasih jawabannya. Nah, jadi metode memoriter ini adalah metode menghafal. Jadi ketika kita akan sedang berpidato, maka kita harus mempersiapkan dulu apa pidato yang akan kita sampaikan, kemudian kita baca, kita hafalkan. Nah, setelah kita hafal, baru kita berpidato di depan umum. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode manuskrip. Nah, metode manuskrip ini sangat berbeda jauh dari metode memoriter. Jika metode memoriter itu adalah metode menghafal teks pidato kita, namun metode manuskrip ini adalah metode yang digunakan dalam pidato persuasif dengan cara membaca secara penuh. Seperti ini contohnya. Kita pertama membuat pidatonya, kemudian kita baca, kita pahami. Setelah itu, nah, kita di depan kita di depan khalayak umum, kita membaca pidatonya, kita membaca penuh apa yang kita akan sampaikan terpacu kepada teks. Nah, seperti itu. Tapi jangan membaca terus. Nah, kita harus juga melihat pendengar,
pendengar, kemudian membacanya lagi. Kemudian yang ketiga adalah metode impromptu. Nah, metode impromptu ini adalah metode pidato secara dadakan. Jadi tidak ada persiapan apapun sebelum kita berpidato. Kita hanya sebatas ditunjuk langsung, kemudian kita berpidato. Nah, itu dinamakan metode pidato impromptu. Kemudian yang terakhir adalah metode extemporan. Nah, metode extemporan ini adalah metode dengan cara kita berpidato dengan membawa kerangka atau catatan kecil. Nah, jadi di catatan kecil itu hanya berisi tentang inti dari pidato yang akan kita sampaikan. Nah, ini bedanya dengan metode manuskrip dan metode extemporan adalah jika metode manuskrip kita membacanya secara penuh pidato tersebut, tetapi jika metode extemporan ini adalah membawa catatan kecil lalu kita berpidato di depan umum. Seperti ini contohnya. Ini anggaplah ibu memegang sebuah catatan. Nah, kita berpidato, kita bisa melihat kerangka pidato kita jika kita lupa kepada pidato kita. Nah, misalnya seperti ini, kita lihat, kita tutup lagi, kemudian kita mengungkapkan argumen-argumen kita. Nah, seperti itu. Jadi ibu harapkan kalian dapat mengingat semua pengertian, jenis, dan metode dari pidato persuasif. Nah, tentu jika kita sedang ingin berpidato di depan umum, pasti akan merasa grogi atau merasa takut. Nah, tapi semua itu akan terselesaikan atau kita bisa melakukannya asal kita mau belajar dan terus berlatih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang pidato persuasif yang meliputi yang pertama adalah langkah-langkah menentukan tujuan dalam pidato persuasif. Nah, apa saja ibu langkah-langkah dalam menentukan tujuan pidato persuasif? Nah, kita tahu bahwa tujuan utama dalam pidato persuasif ini adalah membujuk, memengaruhi, dan mengajak pendengar. Nah, kemudian selain mengajak, ternyata ada lagi tujuan pidato persuasif. Apa saja ibu? Nah, yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, yang kedua adalah untuk meyakinkan pendengar. Yang ketiga adalah menghibur pendengar. Yang keempat adalah menggerakkan pendengar. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari menyampaikan informasi. Nah, pidato persuasif bertujuan untuk menyampaikan informasi. Nah, informasi di sini disajikan agar para pendengar memahami apa masalah yang akan disampaikan. Dengan demikian, mereka akan paham tentang masalah apa yang disampaikan, yaitu apakah mengajak atau sebuah himbauan. Yang kedua adalah meyakinkan pendengar. Nah, pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan pendengar. Bagaimana ibu cara kita meyakinkan pendengar? Nah, agar kita dapat meyakinkan pendengar, maka pidato yang akan kita sampaikan haruslah menarik. Menarik ini berarti harus memancing perhatian pendengar. Nah, selain menarik, pidato yang kita sampaikan harus benar. Benar ini artinya data-data atau pidato yang kita sampaikan sesuai dengan tema dan isi penyampaian pidato. Jika misalnya pidatonya tentang pendidikan, tetapi kita menjelaskannya isinya itu tentang politik, kan tidak benar, kan artinya tidak selaras dengan tujuan kita yang awalnya kita ingin menyampaikan tujuan tentang pendidikan, tetapi pada akhirnya isinya adalah sebuah politik. Nah, itu tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah menghibur orang atau menghibur pendengar. Nah, pidato persuasif bertujuan untuk menghibur pendengar. Jadi, humor dan lelucon dapat kita masukkan ke dalam pidato kita. Misalnya, kita berpidato tentang pendidikan. Kita tidak selamanya atau seterusnya berpidato dengan wajah yang tegang seperti itu. Tapi kita bisa memasukkan humor dan lelucon dalam pidato kita agar tidak bosan. Nah, tetapi penggunaan humor atau sering-seringnya kita memberi lelucon kepada pendengar itu tidak baik juga. Karena kenapa? Karena pasti tujuan utama yang akan kita capai itu pasti hilang karena lelucon itu. Jadi orang-orang tidak akan memahami
maksud dan tujuan kita atau tujuan utama kita apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menggerakkan pendengar. Nah, yang terakhir ini adalah pidato persuasif bertujuan menggerakkan pendengar. Menggerakkan pendengar ini seperti apa, Ibu? Apakah kita harus mendorong pendengar atau kita harus marah-marah kepada pendengar? Nah, tentunya tidak. Arti dari menggerakkan pendengar ini adalah jika kita sedang berpidato, kemudian para pendengar atau para audiens dalam acara tersebut, nah yang mendengarkan pidato kita, pendengar tersebut mau mengikuti apa yang kita perintahkan, seperti itu, atau apa yang kita mau, seperti itu. Itu maksudnya dari menggerakkan pendengar. Nah, apabila pendengar itu tergerak untuk melakukan apa yang kita mau, berarti kita sudah berhasil untuk menggerakkan pendengar. Selanjutnya adalah langkah-langkah menemukan informasi penting dalam pidato persuasif. Nah, di sini langkah-langkah menemukan informasi penting dalam pidato persuasif ada 3 langkah. Nah, yang pertama adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan sesama. Nah, jika kita akan membaca atau pidatonya dalam bentuk teks, bentuk tulis, maka kita harus membacanya dengan sesama, tidak boleh loncat-loncat dan tidak boleh secara acak bacanya. Dan jika kita mendengarkan suatu pidato, maka kita harus mendengarkannya dengan benar, dengan seksama. Kita tidak boleh mendengarkannya hanya bagian pembukaan, kemudian isinya kita dengarkan nanti atau besok. Nah, itu tidak disarankan ya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita membaca atau mendengar, kemudian kita catat informasi penting. Tidak semuanya dicatat, maksudnya semuanya dicatat. Nah, itu tidak ya, tetapi informasi pentingnya saja yang perlu kita catat. Nah, setelah mencatat, kita simpulkan pesan apa yang penting dalam pidato persuasif yang kita baca atau yang kita dengar. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cara memersuasi. Cara memersuasi di sini ada 3. Yang pertama adalah dengan etika. Yang kedua adalah logika. Yang ketiga adalah emosi. Nah, dari ketiga ini merupakan cara memersuasi dalam pidato persuasif. Nah, itu dia. Nah, etika. Nah, cara memersuasi dengan etika. Nah, etika ini maksudnya gunakan pendekatan etika. Kemudian emosi, gugah perasaan objeksi, dan yang ketiga adalah logika. Buat masuk akal pidato kita. Nah, jadi ketika kita sedang berpidato, kita harus menggugah perasaan audiens dan harus membuat pidato kita menjadi masuk akal. Jika sekiranya pidato kita tidak masuk akal, lebih baik kita tidak berpidato di depan umum. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran hari ini hanya membahas itu saja, dan Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit kepada kalian bahwa langkah-langkah dalam menentukan tujuan pidato persuasif ini ada 4. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, yang kedua adalah menghibur pendengar, yang ketiga adalah meyakinkan pendengar, dan yang terakhir adalah menggerakkan pendengar. Nah, sedangkan langkah-langkah dalam menemukan informasi penting dalam pidato persuasif ada 3. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato secara bersama, dan yang kedua adalah mencatat informasi penting atau inti-intinya saja, dan